Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman pemilih se-Kota Sukabumi. Kita kembali lagi di podcast KPU Kota Sukabumi yang membahas berbagai hal tentang kepemiluan, demokrasi, dan hal-hal menarik lainnya seputar itu. Eh, Sebelum kembali menyapa teman pemilih di Kota Sukabumi, izinkan saya terlebih dahulu menyapa eh, ya ada yang spesial ya kali ini. Kalau sebelumnya bintang tamu itu kan dari luar ya. Kalau sekarang ini bukan tamu. Jadi kayaknya bintang doang ini. Jadi hari ini yang menemani kita di podcast episode terbaru di KPU Kota Sukabumi, beliau adalah nama lengkapnya Pak Asep Azhar Hidayatullah. Selamat datang Pak Sek, kalau saya sapaan akrab saya ke beliau atau banyak orang sering menyapanya dengan Kang Ajay ya. Betul sekali, Pak Selamat Ketua. datang di podcast kita. Eh, Kayaknya Terima ini pertama kasih. ya, pertama hadir di podcast KPU Kota Sukabumi. Beliau adalah sekretaris KPU Kota Sukabumi yang pada kesempatan ini akan berbagi banyak hal, saya kira. Tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi, pemilu, tapi karena ini temanya 1 jam lebih dekat dengan Pak Asep Azhar Hidayatullah, tentunya nanti kita juga akan kupas beberapa hal tentang sisi kehidupan pribadinya, mungkin latar belakangnya sampai ada di titik ini, kemudian hal-hal yang tengah direncanakan dan akan dilakukan ke depan di KPU Kota Sukabumi. Sekali lagi terima kasih, selamat datang dan terima kasih sudah berkenan menemani kita semua para teman pemilih di Kota Sukabumi untuk berdiskusi dan berbincang di podcast kita. Eh, oh ya, sebelumnya biasanya hostnya di bangku ini itu diisi oleh Kang Indra. Saya kemarin eh, special request lah kali ini karena tamunya setidaknya menurut saya spesial. Saya juga menyampaikan request kepada Kang Indra dan tim podcast Kota Sukabumi, kali ini kayaknya saya ada yang jadi hostnya gitu. Nah, mudah-mudahan eh kali ini kita akan bisa menyuguhkan perbincangan yang menarik bagi Menarik. para teman pemilih sekota Sukabumi. eh untuk mempersingkat waktu biar nanti editornya nggak terlalu pusing ya, langsung saja, ada sedikit pengantar dari saya. Eh, Tentu yang saya tahu tentang Pak Sek ini, Pak Azhar ini. Sebelumnya beliau ini menjabat sebagai sekretaris di KPU Kabupaten Bogor. Betul, Pak Ketua. Eh, kita tahu KPU Kabupaten Bogor ini satker yang lebih besar ya wilayahnya daripada KPU Kota Sukabumi. Tentu ada pengalaman yang cukup panjang dan berharga bisa diceritakan kepada kami sepanjang 6 tahun ya 6 tahun. memimpin sebagai sekretaris di sana. Nanti kita akan uh, coba kulik ya pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita jadikan hal berharga di sini. Itu satu hal tentang beliau, dan yang kedua yang saya tahu beliau ini selain tentu saja concern sebagai seorang birokrat, beliau juga concern terhadap banyak hal yang saya tahu. Konten kreator juga, konten kreator, beberapa tema yang diangkat dalam video-videonya itu tentang, salah satu yang menyita perhatian saya itu tentang leadership ya. Nah, artinya ini kita sudah bisa membayangkan akan jadi kombinasi yang menarik perbincangan kita pada pagi hari ini. Tentu saja kita akan bicara demokrasi pemilu karena
podcast kita diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, dan mungkin kita juga akan bicara tentang leadership, di mana itu menjadi salah satu concern dari Pak Sek. Kemudian satu lagi nih, terakhir ya, pengantar dari saya nih. Yang saya tahu beliau ini tumbuh di keluarga dan lingkungan yang cukup agamis, mungkin begitu saya mengistilahkan ya. Keluarga pesantren ya. Dan ya seperti kata ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita membentuk sejarah, tetapi kita juga dibentuk oleh sejarah. Yes. Nah, sebelum kita bicara soal demokrasi, pemilu, kepemimpinan, kita ingin tahu nih bagaimana sejarah membentuk Pak Sekretaris, dan bagaimana Pak Sekretaris hari ini melihat banyak hal. Mungkin kita akan mulai dari pertanyaan, mungkin bisa diceritakan nih lahir di mana, kemudian ya besar di keluarga yang seperti apa, dan bagaimana itu membentuk Pak Sekretaris hari ini. Silahkan Pak Sekretaris. Baru pertanyaan pertama udah berat tuh kayaknya. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sangat humble, dan menurut saya juga sangat mengagumi sosok Pak Ketua dengan karakter Pak Ketua yang apa adanya, dan kayaknya kita bisa jadi partner yang Amin, ya, amin. mendunia kalau bisa ya. Amin. Baik, kalau tentang saya sebetulnya tidak ada yang menarik Pak Ketua. Oke. Saya kecil atau lahir di pesisir Pelabuhan Ratu, Pak Ketua. Ibu saya asli dari Sukabumi, Kabupaten Pelabuhan Ratu. Anak pantai. Anak pantai Pak Ketua. Karena ayah saya waktu itu tugas sebagai guru di salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi namanya Cisolok. Oke. Pak Ketua mungkin pernah jalan-jalan ke Ya. Karanghau. Ya. Nah, itu tempat main saya di situ Pak Ketua. Lalu sampai mungkin TK ya saya di sana. Lalu saya dibawa oleh bapak dan ibu ke Cisaat. Ya. Saat mulai dari TK juga lanjutin TK di Cisaat sampai dengan SMA saya di situ Pak Ketua. Jadi saya ini lahir dan besarnya di Cisaat dan lahir di Pelabuhan Ratu. Jadi mix antara pantai dan gunung lah gitu ya Pak Ketua. Karena ya saya juga memang asli dari Kadodampit. Jadi kaki gunung gede lah ya begitu. Saya tuh anak gang Pak Ketua. Jadi dari kecil ketemu tembok lagi dan tembok lagi gitu ya. Gangnya gang sempit, namanya Gang Mustopa 2 gitu. Di situ. Sampai SMA. Kalau SMP saya di SMP 2 Cibadak, termasuk ujung Kabupaten Sukabumi juga. Kalau SMA kebetulan saya di SMA 3 Kota Sukabumi. Memang dari kecil saya suka organisasi. Oh ya. Suka organisasi baik di kampung maupun di sekolah. Jadi senang lah kalau berorganisasi itu sama teman-teman. Kampung apa nih? Karang Taruna gitu. Kampung itu kita punya himpunan pemuda. Oh. Gitu ya. Jadi banyak sebetulnya kegiatan-kegiatannya yang masih berjalan sampai sekarang itu adalah kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan di gunung. Kebetulan dilanjutin sama adik-adik. Dan itu masih eksis sampai sekarang.
yang masih eksisnya adalah dari himpunan itu. Jadi di bawah himpunan itu ada berbagai organisasi kepemudaan gitu Pak Ketua. Anggotanya akamsi doang itu. Akamsi, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak anggotanya dari siswa SMP, SMA. Nah, anak saya sekarang gabung ke Oh, situ. meneruskan. Itu Pak Ketua. Akrab dengan organisasi. Akrab dengan organisasi. Kalau masalah keagamaan ya namanya hidup lahir besar di Kabupaten Sukabumi ya. Artinya Sukabumi mah setiap masjid itu pesantren Pak Ketua. Ya, kental sekali kultur pesantrennya. Betul, karena subuh-subuh kita belajar kitab kuning. Itu di usia berapa itu? Itu dari kelas 4 4 SD udah SD belajar itu kitab sudah apa namanya? Sudah harus gitu Pak Ketua kalau di kampung saya. Sampai mungkin ya agak males-malesannya pasca SMA ke sana. Ya, Sudah mulai males dan sudah mulai banyak kegiatan di luar. oke. Gitu Pak Ketua. Teralihkan minatnya ke hal Betul. lain. Alhamdulillahnya, tapi itu membentuk karakter kita ya. Teman-teman juga banyak juga yang seangkatan dengan saya masih keep in touch begitu, walaupun sudah tidak ada di kampung. Gitu. Oke. Akrab dengan organisasi sejak kecil, kemudian tumbuh di lingkungan yang kultur keislamannya kuat ya. Tadi juga di notice itu berpengaruh banyak membentuk diri saya. Ya, boleh nggak saya diceritakan? Tentu ada dong korelasi antara posisi hari ini. Berarti menjabat sekretaris itu sudah kurang lebih 7 tahun ya? 7 tahun ya. 7 tahun. Dan kita tahu posisi sekretaris ini salah satu posisi yang cukup sentral dalam satu satker begitu, memimpin kasubag, kemudian di bawahnya ya banyak yang harus diurus, yang harus di manage. Akrab dengan organisasi sejak kecil, kemudian tumbuh di lingkungan yang cukup religius. Nah, korelasi dengan pola atau pendekatan kepemimpinan yang diterapkan hari ini ada nggak? Banyak banget Pak Ketua. Kayaknya saya mereplikasi guru saya. Oh, oke. Guru Jadi, di organisasi apa di masjid nih? baik di organisasi maupun di masjid. Jadi mau nggak mau, karena hari-hari kita dihabiskan dengan pengajian waktu kecil ya. Lalu juga di sekolah juga saya dapat mentor-mentor yang sangat apa namanya baik lah gitu ya, membentuk karakter kita. Saya kira justru kompilasi yang bagus begitu ya, yang akhirnya membuat saya harus struggle, bertahan. Intinya kita harus tangguh lah menghadapi apapun itu. Kalau saya tuh bersyukur Pak Ketua. Jadi kebetulan dan mungkin qadarullah linier gitu ya. Apa yang sekarang mungkin pada titik ini itu linier saya dari kecil itu. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa saya tuh nggak berubah gitu-gitu aja. Sebut nakal enggak gitu ya, disebut soleh juga enggak. Seimbang lah Pak Ketua. Banyak yang saya apa namanya, yang saya ambil pelajaran dari para mentor dan guru-guru, terutama dalam retorika ya Pak Ketua. Oke. Jadi retorika yang dibangun itu sangat rasional dan logis begitu, sehingga nggak ada dikotomi antara kehidupan religius dengan apa namanya, apa yang kita hadapi hari-hari gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan kita anggap satu
pandangan atau apa namanya teori lah anggap gitu ya, itu dianggapnya sebagai klise ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah begitu ya, apa yang diajarkan oleh mentor, guru dan lain sebagainya itu ternyata betul Pak Ketua, dan bisa diterapkan, aplikasinya bisa kita aplikasikan dengan baik. Hanya saja butuh kesabaran dan ketangguhan aja sih untuk menghadapinya. Oke. Intinya itu membawa pengaruh yang sangat banyak sekaligus positif ya Insya Allah positif. di posisi hari ini, dan banyak pengalaman dari sana yang digunakan bermanfaat hari ini. Berarti itu udah satu pelajaran penting tuh untuk teman-teman pemilih hari ini yang mungkin sedang ada di usia sekolah ya, remaja begitu. Pengalaman organisasi sedemikian pentingnya ya. Berorganisasi itu sebenarnya pentingnya sehingga dia turut membentuk apa yang kita butuhkan saat kita berkarir. Demikian pula kehidupan religius ya. Itu juga sesuatu yang penting ya. Penuntun ya mungkin ya. Tapi ada satu hal menarik tadi yang saya garis bawahi. Mungkin ini agak kita akan kembali lagi ke tema pemilu demokrasi, tapi setelah ini agak sayang kalau kita lewatkan. Aktivitas sebagai, saya sebut aja santri di satu masjid mungkin ya begitu. Anggaplah seperti itu ya. Kemudian di lain sisi juga aktif berorganisasi. Tapi tadi disampaikan dua hal ini bukan merupakan dua sisi yang harus saling dipertentangkan satu sama lain. Iya, betul. Itu bisa apa ya, ngeblend ya satu sama lain. Artinya di titik itu istilah sekuler itu menjadi tidak relevan ya. Nggak relevan banget. Ada orang yang berpikir bahwa kehidupan religius ya kehidupan religius, kehidupan di luar urusan-urusan keagamaan itu harus kita pisahkan. Nah itu saya kira menarik. Itu gimana tuh? Semua serba keterkaitan Pak Ketua. Tidak ada yang berdiri sendiri di dunia ini. Kita ada di posisi sekarang itu tentunya dibentuk sedari dulu. Bahkan mungkin tadi Pak Ketua berangkat dari rumah ke kantor, berpapasan dengan siapa, itu sudah ada benang merahnya kadang-kadang begitu Pak Ketua. Dan tidak semua orang bisa menemukan benang merah itu. Mungkin kita di beberapa waktu yang lalu pernah bertemu dengan Pak Ketua begitu ya. Dan ada kesan apa begitu ya antara kita berdua gitu Pak Ketua. Nggak taunya kita bisa ketemu dalam satu lingkungan yang sama sekarang. Tentu itu bukan kebetulan Pak Ketua. Selalu ada apa namanya ya takdir itu kan sebetulnya sudah digariskan ya oleh Tuhan. Kita cukup menjalaninya saja. Hanya saja suka ada jalan-jalan yang dimana kita dipaksa untuk membuat pilihan begitu ya. Tapi algoritma Tuhan itu kan tidak seperti kita Pak Ketua. Jika iya maka begini, jika tidak maka begitu ya. Dan Tuhan itu nggak punya dua algoritma 0 dan 1 saja, iya atau tidak saja. Segala lebih macam kompleks dari itu. Betul. Teman-teman pemilih mungkin pernah pastinya ya pernah nonton lah Avenger ya Pak Ketua. Bagaimana ada satu superhero begitu ya. Yang mana nih? Saya juga penonton. Nanti superhero yang mana nih? Iya. Jadi ketika kalau nggak salah yang Endgame ya Pak Ketua. Jadi memang sengaja si Thanos itu dia biarkan untuk menjentikkan jarinya. Karena setelah dia hitung-hitung begitu. Oke. Udah tahu kan? Setelah
Setelah dikalkulasi. kalkulasi ke jutaan kali mungkin oleh dia, itulah yang terbaik yang bisa dia lakukan, yang bisa dia pilih, dengan membiarkan seseorang atau sebagian besar, apa, setengahnya kan ya, berarti setengah dari makhluk hidup di bumi menghilang. Dan di ujungnya ternyata ada apa namanya, ada satu film lagi yang lanjutannya yang membalikan itu semua. Artinya kadang-kadang kita cukup harus menyadari saja bahwa posisi kita sedang ada di mana, dihadapkan dengan berbagai pilihan, kita jalani satu pilihan atau kita juga, itu kan sudah digariskan Pak Ketua. Saya sering mengistilahkannya dengan mengkalibrasikan saja. Jadi kalau hubungannya tadi antara kehidupan religius dan kehidupan duniawi lah begitu ya Pak Ketua, kita cukup mengkalibrasikan saja. Tidak perlu dipisahkan. Tidak perlu dipisahkan. Apalagi harus melegitimasi istilah sekuler. Jauh kayaknya ya, enggak ya? Saya kayaknya kurang Bukan sepakat tipe dengan itu. Kalau boleh saya ini, berarti sebenarnya terkandung pesan di situ. Kita tidak perlu untuk dapat memastikan keduanya berjalan dengan baik, sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Tidak perlu sama sekali. Hanya cukup dikalibrasi. Melihat hubungan. Tapi salah satu pesannya kayaknya itu ya, yang bisa saya catat ya. Untuk saya mungkin itu relevan juga bagi teman-teman pemilih. Jadi seorang sosok Azhar Hidayatullah ini adalah sosok yang tidak melihat distingsi yang penting antara kehidupan religius dan kehidupan kesehariannya, kehidupan duniawinya. Justru itu digabungkan satu sama lain. Sehingga ya mungkin setidaknya yang saya lihat dalam performa sehari-hari ya, saya kenal sejauh ini Anda bisa jadi leader yang cukup baik, cukup optimal ya, membawa KPU Kota Sukabumi menurut saya ke arah yang lebih baik. Amin, mudah-mudahan. Kalaupun tidak kemudian langsung kita contoh, setidaknya itu bisa kita catat bahwa ada orang yang melihat kehidupan religius dan kehidupan duniawi kesehariannya itu, duniawinya itu tidak perlu dipisahkan. Sementara gejala yang sering muncul dewasa ini itu banyak kayak begitu. Betul. Ya, urusan duniawi. Ya. Ke gereja, sholat, tapi ini kemudian tidak berhubungan satu sama lain. Dan saya kira ini salah satu pelajaran penting hari ini ya mudah-mudahan. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, berarti yang dimaksud tadi Doctor Strange. Betul sekali Pak Ketua. Itu VOV yang unik ya, karena saya juga menyangka ya kalah aja begitu. Tapi ternyata itu hasil kalkulasi. Kalkulasi Pak. Ya, ini VOV yang menarik juga. Nanti saya harus nonton lagi. Terus Endgame. Oke, terima kasih tadi sedikit tentang latar belakang ya, perjalanan hidup yang membentuk Pak Azhar Hidayatullah hingga hari ini. Nah, karena kesempatan podcast ini kita sedang laksanakan di KPU Kota Sukabumi, tentu kita tidak boleh terlalu jauh dari tema-tema kepemiluan, demokrasi, dan berhubungan dengan posisi Pak Azhar hari ini sebagai sekretaris, ya tentu kita juga akan bicara tentang kepemimpinan. Nah, ada 3 pertanyaan yang mungkin dijawab singkat saja, 1 kalimat untuk 1 pertanyaan. Sebelum kita explore lebih jauh, menurut Pak Sekretaris, atau ini bisa dianggap 2 pertanyaan. Apa yang Anda bayangkan tentang pemilu dan demokrasi, dan apa yang Anda bayangkan tentang kepemimpinan? Itu bisa 2 atau bisa 3 pertanyaan. Wah, berat ini Pak. Saya
saya itu apa namanya penonton channelnya beliau. Oke, oke, oke. Setidaknya kalau di channel itu kan membahas tentang kepemimpinan juga ya. Yes. Satu hal menarik yang saya catat itu adalah pemimpin itu apa seperti apa menara mercusuar, dia penuntun arah. Tapi yang lebih menarik dari itu adalah ketika Pak Azhar mungkin nanti editor bisa menayangkan ya. Ya. Pakai apa? Dipromot. Promosiin juga. Apa? Saya agak lupa redaksinya, tapi mengajak semua orang yang ada di lingkungannya itu untuk mencapai versi terbaik dari dirinya gitu. Saya kira itu pemahaman tentang pemimpinan yang perlu diceritakan. Oke. Pemimpinan dulu deh, baru nanti demokrasi dan Mungkin saya jawab dalam satu ini aja ya. Satu scene atau satu bagian ya, Pak Ketua. Jadi menurut saya, kebetulan saya kuliah di ilmu sosial politik, Pak Ketua. S2 pun magister ilmu politik ya. Ini kalau kita berbicara pemilu dan demokrasi itu hanya pilihan saja, Pak Ketua. ya. Tidak ada format ideal untuk memilih pemimpin sebetulnya. Oke. Tapi prinsip-prinsipnya adalah bagaimana kehendak yang dipimpin itu terakomodir dalam proses seleksi kepemimpinan, begitu Pak Ketua. Sepakat. That's the point. Nah, mungkin sekarang kita sedang mentaatkan demokrasi. Nah, melegitimasi demokrasi. Yes, 200 tahun yang lalu tidak seperti ini. Ya. Mungkin 100-200 tahun ke depan berbeda lagi Pak Ketua. Itu hanya suatu pilihan yang kita pilih pada saat kita mendeklarasikan diri sebagai negara, begitu ya, demokratis dengan adanya salah satunya adalah Pancasila Pak Ketua dan pembukaan Undang-Undang Dasar sila keempat tentunya diawali dengan kerakyatan. Kalau kerakyatan semua akan berfokus pada rakyat. Ya. Maka dari itu kita mengambil jalan demokrasi ini. Pertama itu. Yang keduanya, kalau di ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu dua sisi mata uang Pak Ketua. Ilmu politik itu bagaimana dari infrastruktur yaitu rakyat bisa beralih berkontestasi menjadi suprastruktur politik yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dengan segala macam teori pemisahan kekuasaan. Trias politika, bahkan Indonesia itu sebetulnya bukan trias politika karena tidak hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sekarang ada konstitutif yang namanya MK. Dan berbagai macam lembaga-lembaga lainnya. Jadi bagaimana mengkonversi dari infrastruktur politik ke suprastruktur politik itu melalui pemilu yang kita sepakati. Nah, setelah menjadi suprastruktur politik, apakah itu menjadi presiden, anggota legislatif, gubernur, wali kota dan lain sebagainya, itu akan berhubungan dengan infrastruktur politik lagi melalui hubungan pemerintahan. Pemerintahan itu kan secara sederhananya adalah hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Nah, hubungan ini kalau di kerangka demokrasi dan good governance itu adalah hubungan yang melayani dan yang dilayani. Jadi demokrasi ini sesungguhnya adalah bagaimana kita bertumpu pada masyarakat atau rakyat sebagaimana dijelaskan juga pada sila keempat dielaborasi lagi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar
secara teknis diatur oleh undang-undang dasarnya sendiri dengan undang-undang di bawahnya. Itu hubungan antara pemerintah dan yang diperintah itu adalah hubungan saling hubungan melayani gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kepemimpinan gitu. Bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses, suatu proses bagaimana seseorang suprastruktur politik atau segelintir orang atau lembaga yang berada di suprastruktur politik itu menggunakan kekuasaan dengan cara-cara kepemimpinan, begitu Pak Ketua. Ada orang yang berpikir bahwa kepemimpinan itu dilahirkan. Sebagian orang juga menganggap kepemimpinan itu dibentuk. Menurut saya tidak kedua-duanya Pak Ketua. Kepemimpinan itu adalah suatu kondisi saja. Ketika kita berada di posisi tadi anggaplah suprastruktur politik, maka tools yang bisa diambil adalah kepemimpinan. Banyak teori tentang kepemimpinan Pak Ketua. Salah satu yang menarik kalau di KPU ada teori kepemimpinan situasional. Nah, kita sambungkan dengan pemilu dan penyelenggara pemilu Pak Ketua ya. Kita bisa langsung masuk ke sana, Pak. Lanjut. Boleh ya. Jadi dengan anggaplah gitu ya, Pak Ketua sedang berada di posisi suprastruktur politiknya di KPU Kota Sukabumi. Maka ada satu teori namanya situational leadership Pak Ketua, di mana KPU ini punya karakter palu gada lah kira-kira begitu. Menghadapi tahapan nanti teman-teman pemilih mungkin kita akan mulai tahapan di bulan kira-kira ya bulan Oktober November 2027. Jadi bukan 2029 ya teman-teman. 2027 itu kita akan dihadapkan dengan penataan dapil. Kita ini selayaknya badan geospasial Pak itu. Kita harus punya data sebetulnya ya. Kalau mau punya data tentang kewilayahan, kita juga harus menguasai mungkin ya antropologi sosial yang ada di sini. Salah satunya kohesivitas, itu sebetulnya kalau kita bedah agak repot sebetulnya. Maksudnya banyak indikator yang harus kita kuasai sebagai penyelenggara pemilu Pak Ketua. Belum tarikan-tarikan politiknya juga. Karena dapil itu kan battlefield-nya. Jadi penataan dapil itu tidak sesederhana membagi wilayah secara merata, ya, proporsional jumlah penduduk dan lain sebagainya, tidak sederhana. Tidak sesederhana itu Pak Ketua. Harus diperhitungkan berbagai macam aspek. Ada prinsip-prinsip yang harus kita. Nah itu yang jarang terekspos. Yes. Jadi teman pemilih ini salah satunya aja nih. Kita baru bicara penataan dapil. Dan di sana ada banyak hal. Jadi mungkin dari perbincangan ini setidaknya banyak orang yang kemudian tahu bahwa kita tuh nggak cuma ngurusin kotak suara dan surat suara. Yes. Dan lalu menghitungnya. Tapi mulai dari penataan dapil. Oke, lanjut. Oke. Makanya kita menurut saya sih agak cocok menerapkan teori situational leadership di KPU Pak Ketua. Karena di awal kita harus menguasai itu semua. Mungkin teman-teman pemilih nanti bisa baca PKPU-nya ya, atau kajian-kajian tentang penataan dapil. Itu sangat teknis sekaligus sangat politis. Battlefield-nya tadi itu ya. Medan juangnya teman-teman partai politik, para calon. Nah, teman-teman pemilih juga yang mau jadi calon legislatif atau calon eksekutif, sebaiknya sih menguasai. Ini penting banget. Yang kedua, selanjutnya adalah kita akan melakukan verifikasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Ini di tingkat kabupaten kota ya, teman-teman pemilih.
Nah, verifikasi ini kita menggunakan teori-teori statistik, Pak Ketua. Setelah tadi harus apa menguasai apa tadi ilmu topografi, demografi, Yes, sekarang pindah lagi harus pindah punya lagi. apa penguasaan yang cukup tentang pengetahuan Betul, statistik, betul sekali, Pak Ketua. situasional leadership, Situational leadership. palu gada. Iya. Secara teknis, teman-teman sekretariatan itu harus memiliki wawasan yang cukup. Secara teknikalitasnya harus menguasai teman-teman sekretariatan. Karena kami dibentuk untuk melakukan dukungan teknis dan administratif, Pak Ketua. Nah, Artinya semuanya, hampir semua hal harus bisa kita kuasai gitu, Pak Ketua, sebagai sekretariatan. Sedangkan Pak Ketua dan jajaran komisioner termasuk saya harus bisa cepat-cepat switch. Karena untuk memimpin satu tahapan ke tahapan yang lainnya butuh teknik-teknik yang berbeda. Maju ke verifikasi. Kita tuh seperti layaknya BPS, Pak Ketua. Kita harus ngerti apa namanya sedikit lah tentang statistik. Integritas kita juga diuji di situ, Pak Ketua. Karena syarat-syarat untuk mengajukan keanggotaan yang harus diverifikasi oleh kita juga tidak mudah, teman-teman partai politik ini. Harus ngumpulin KTP dan lain sebagainya. Itu tidak mudah sama sekali. ya kita pada waktunya kan kita akan memverifikasi Betul. secara administrasi dan faktual. Faktualnya kita harus jalan-jalan. Ya. Bukan ke luar negeri, Pak Ketua. Ke gang-gang kalau di sini mungkin ya. Ke kampung-kampung, ke pasar-pasar untuk mencari orang yang didaftarkan sebagai anggota partai politik. Tidak sedikit, Pak Ketua, yang justru jadi curhat tentang jalan jelek ke kita, dianggapnya kita Bang Emok dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada hal juga yang kami di sekretariatan harus kuasai untuk menghadapi psikologi massa seperti itulah ya. Hadapi dinamika lapangan. Dinamika di lapangan yang nggak bisa kita ngomongin tentang retorika di di wilayah itu, Pak Ketua. Ini mau sampai tuntas nggak nih tahapannya apa? Ya, itu hanya sampel aja. Cukup dulu ya. Jadi ya teman pemilih mungkin dari situ dapat sedikit gambaran bahwa sebenarnya KPU itu tidak hanya ngurusin kotak suara, pemungutan suara, dihitung, kemudian nanti diumumkan siapa meraih berapa gitu ya. Tidak sesederhana itu. Hal-hal yang tadi disampaikan ya, mulai dari penataan dapil, kemudian verifikasi saat para peserta dalam hal ini partai politik mendaftar itu juga bagian dari tupoksi kita. Dan yang menjadi cukup menantang adalah pengetahuan dan wawasan yang mesti dikuasai dalam berbagai tahapan ini berbeda-beda. Kayak tadi kalau menyinggung leadership, ya situational leadership, setidaknya dalam konteks Komisi Pemilihan Umum itu menjadi satu pilihan yang cukup relevan. Ya. Menurut saya seperti itu. Kemudian tadi juga kalau menjawab tentang demokrasi, ya kita tadi mendengar bahwa menurut Pak Sekretaris ini demokrasi ini ya satu dari berbagai opsi yang kebetulan kita legitimasi sebagai negara ya. Negara ini memilih demokrasi sebagai satu prosedur yang ditempuh untuk memilih pemimpinnya. Tapi yang terpenting adalah pasca itu bagaimana pemimpin dan yang dipimpin ini tetap terhubung dalam hubungan yang apa namanya saling ini ya saling menguntungkan satu sama lain. Oke, saya kira ya demokrasi dan pemilu adalah instrumen ya. Kemudian bagaimana KPU memposisikan diri sebagai lembaga yang
berperan cukup penting dalam menjalankan instrumen ini. Nah, itu yang akan kita bicarakan lebih lanjut setelah pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Uh, nah, kita akan masuk dari apa namanya? Oh ya, untuk teman-teman pemilih yang mungkin belum tahu tentang apa struktur di KPU itu sendiri. Jadi di KPU itu terdiri dari komisioner dan sekretariat ya. Komisioner ini di tingkat kabupaten kota itu diisi oleh 5 orang. Ada 5 orang komisioner, salah satunya menjabat sebagai ketua sekaligus anggota. Kemudian sekretariat ini ya dipimpin oleh sekretaris ya. Di bawahnya itu ada kasubag dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi antara komisioner dan sekretariat inilah yang kemudian menjadi lokomotif utama dalam menjalankan KPU untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara ya pemilih ini. Nah, tadi Pak Sekretaris sedikit menyampaikan tentang hubungan antara sekretaris dengan komisioner ya, bahwa sekretariat itu ada di sebagai pelaksana teknis dan administratif. Betul. Tapi kan yang kemudian terjadi adalah lebih ke kolaborasi ya. Betul sekali. Bukan kemudian ini dua bagian yang terpisah tapi satu kesatuan. Nah, bagaimana Pak Sekretaris melihat idealnya yang hubungan antara komisioner dan sekretaris ini seperti apa? Cukup sensitif sebetulnya ya. Karena saya diwawancari oleh ketua. Kan tadi katanya kita partner nih. Oke. Saya kasih analogi lah Pak Ketua. Mohon maaf kalau salah begitu ya. Mohon maaf kalau salah. Tapi saya harap sih justru ini memperjelas gitu ya hubungan kerja begitu ya antara kita dua. Saya itu bertanggung jawab kepada Pak Ketua dalam hal fungsi saya begitu Pak Ketua. Ya, fungsi saya itu kan mendukung secara teknis dan administratif. Teknis dan administratif itu sebetulnya semuanya Pak Ketua. Semuanya Pak Ketua. Dari A sampai Z Pak Ketua. Dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, administratif itu, pelaporan dan evaluasi Pak Ketua. Jadi artinya apa yang saya lakukan kalau menurut Pak Ketua tidak bermanfaat, berarti saya gagal. Anggaplah misalkan KPU Kota Sukabumi mendapat predikat kurang baik, maka yang gagal itu adalah saya. Karena secara teknis saya tidak melakukan dukungan dan pengadministrasian dengan baik. Jadi berbicara tentang fungsi berarti output Pak Ketua. Gitu. Nah, kalau boleh saya analogikan Pak Ketua, saya ini adalah supir taksi Pak Ketua. Saya supirnya, mobil taksinya adalah teman-teman sekretariatan. Ada yang jadi ban, ada yang jadi shock breaker, ada yang jadi rem, ada yang jadi gas gitu ya, ada yang jadi mesinnya dan lain sebagainya. Saya tuh cuman nunggu aja orderan Pak Ketua. Pak Ketua dan rekan-rekan mau berangkat ke satu titik lokasi. Anggaplah itu pemilu, titik lokasinya adalah terpilihnya presiden dan wakil presiden, atau terpilihnya bupati wali kota gitu ya. Pak Ketua punya arah. Saya mau ke titik koordinat ini. Terus pesanlah ke saya. Kita berjodoh di situ. Saya nyupirin, Pak Ketua menunjukkan arah. Pak Ketua ada di bangku depan dengan saya, Pak Ketua. Teman-teman anggota memberikan saran, masukan.
sepakat mau kemana begitu ya, yang berlima itu. Titik lokasinya sudah ditentukan sama Pak Ketua. Saya nggak bisa menentukan titik lokasi yang lain. Nah, tapi saya melalui jalan itu Pak Ketua, karena saya supir taksi, sering saya ngelewatin jalan itu Pak Ketua, Iya, iya. dengan Rute yang sama seringkali dilewati. dengan jalan tikusnya, Ya. dengan jalan alternatifnya, ada tol mungkin gitu. Nah, berangkatlah kita Pak Ketua. Sama-sama berangkatnya. Pak Ketua sudah nunjukin arah. Pir, nah, misalkan saya mau ke sana, saya nggak bisa nolak, harus ke sana Pak Ketua. Tentu juga dengan segala macam ininya lah ya. Nah, kita berangkatlah. Kalau ada sekretariat yang tidak sanggup bekerja, Pak Ketua, shockbreakernya nggak enak misalkan, jedak jedug dan lain sebagainya. Di tengah jalan Pak Ketua sampaikan kan ke saya, nih shockbreakernya nggak enak nih, Pir gitu, ganti misalkan gitu. Udah kita ke bengkel dulu, kita ganti. Misalkan AC-nya nggak dingin, ganti, siap, kita ganti. Tapi sesuai spek mobilnya mungkin Pak Ketua ya. Nah, itu. Dan saya itu melewati, saya dengan teman-teman sekretariat melewati jalan yang sama Pak Ketua. Mungkin 4 sampai 5 kali lah gitu ya. Pemilu dan pilkada. Kami itu di sekretariatan cukup hafal. Di mana ada lubang, di mana jurang, di mana rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah dan lain sebagainya gitu Pak Ketua. Nah, kami sendiri dalam rangka memfasilitasi teknis dan administratif harus memberikan masukan. Pak, kalau Bapak memilih jalan yang di sini itu banyak lubangnya. Kita siap nggak, sanggup nggak lewatin itu? Itu. Jadi kalau saya ngerem mendadak, itu demi keselamatan kita bersama Pak Ketua. Demikian pula kalau harus tiba-tiba gaspol gitu. Harus gaspol, kelihatan di depan, wah jalannya lurus gitu ya, nggak ada siapa-siapa, kita ingin lebih cepat sampai, ya udah gas gitu ya. Kadang-kadang juga ada lampu merah Pak Ketua, yang mengharuskan kita menunggu sejenak supaya orang lain, mobil yang lain lewat dulu, lalu kita gas lagi. Oke, tapi Analoginya gitu mungkin, tapi mohon maaf kalau salah. saya kira itu analogi yang cukup merepresentasi itu ya, situasi kelembagaan kita. Tadi saya ceritakan ada komisioner, ada sekretariat, di mana keduanya menjalankan fungsinya masing-masing, dan untuk tujuan itu juga harus berkolaborasi satu sama lain. Hadir ke publik sebagai satu kesatuan, kelembagaan. Karena ini juga mungkin teman pemilih yang menyaksikan, meskipun tadi disampaikan sekretariat bertanggung jawab kepada ketua begitu ya, tapi baik komisioner maupun sekretariat itu dia bertanggung jawab kepada satu hal yang sama, yaitu regulasi, dan ya ujung-ujungnya ya kita semua secara kelembagaan bertanggung jawab kepada rakyat, publik yang memberikan kita kepercayaan bahwa kita semua cukup kompeten untuk melaksanakan pemilu dan pilkada yang baik dan lancar. Betul. Nah, terima kasih tadi sudah menjelaskan. Saya kira itu analogi yang pas ya, mencerminkan bagaimana hubungan antara kesekretariatan dan komisioner. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, itu dari kepada siapa kita bertanggung jawab itu tadi. Kepada publik sebagai lembaga atau instansi pemerintahan, tentu saja pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan, segala yang kita selenggarakan itu kepada publik. Nah, kita akan masuk ke situ. Banyak, saya sepakat, mungkin Pak Sekretaris juga sepakat, dan banyak orang sepakat ya, minimal dari beberapa tolok ukur yang dapat kita lihat ya dengan mudah,
bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kota Sukabumi ini berjalan dengan baik, lancar, Insya Allah. ya, Alhamdulillah. secara teknis ya. Setidaknya itu secara teknis. Namun kita juga, ya saya kira ini tidak kemudian harus dibicarakan dengan menganggap itu satu fakta yang tabu, tidak ya. Namun belakangan juga muncul indikasi distrust ya publik terhadap pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilkada misalnya, yang muncul kemudian beberapa kekhawatiran akan ada titik di mana pemilu dan pilkada ini tidak lagi mendapatkan legitimasi publik yang cukup. Misalnya menurunnya angka partisipasi kedatangan ke TPS dan seterusnya, itu indikasi-indikasi kecil lah yang menandakan ke arah sana. Nah, persoalannya adalah tentu sebagai lembaga penyelenggara itu kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus kembalikan trust publik terhadap demokrasi yang tadi kita legitimasi, terhadap pemilu yang kita sepakati sebagai instrumen utama. Nah, saya kira ini kerja yang tidak kalah penting daripada memastikan hal-hal teknis itu tadi. Nah, saya ingin mendengarkan apa yang sekiranya bisa kita upayakan ke depan untuk, kalau bukan mengembalikan karena mungkin itu belum hilang ya, untuk memastikan bahwa legitimasi publik itu, trust publik itu tetap ada dan tetap percaya kepada yang namanya demokrasi dan pemilu, dan upaya apa yang bisa kita lakukan. Oke. Gini Pak Ketua, yang diharapkan publik itu apa sih? Oke. Yang diharapkan publik itu semua hak yang melekat pada dirinya terpenuhi, begitu Pak Ketua ya. Kalau pada sudut pandang penyelenggaraan pemilu, pertanyaan yang paling krusial atas isu tersebut adalah apakah kita memberikan kesempatan kepada publik untuk memilih dan dipilih. Pak Ketua, demokrasi itu bukan hanya KPU. Demokrasi itu kita semua. Ya. Penyelenggara pemilu dan demokrasi itu, pemilu hanya sebagian kecil dari demokrasi. Demokrasi sesungguhnya yang paling lama itu bukan 5 menit TPS, tetapi 5 tahun Pak Ketua. Pelaksanaan demokrasi itu bukan pelaksanaan pemilu menurut saya. Indikasi kita negara demokrasi salah satunya dengan pemilu. Tetapi demokrasi itu sendiri adalah kehidupan selama 5 tahun kalau dalam periodisasi pemilu kita. Maka dari itu menurut saya founding father atau pada pendiri bangsa kita sudah melihat itu. Ini paling basic. Setiap Senin teman-teman pemilih yang masih pemula mungkin masih sering upacara ya pasti lah itu ya. Bahkan kalau terlambat kan dihukum. Selalu baca Pancasila. Kembali lagi ke sila keempat Pak Ketua. Itu kan kalimat Pak Ketua. Yang kita jaga sebagai penyelenggara pemilu, ada 3 lembaga ya, salah satunya kita, adalah kata yang pertama, kerakyatan Pak Ketua. Setelah selesai pemilu, ada kata yang kedua, yang dipimpin. Dalam proses pemerintahannya, setelah selesai dia terpilih, hikmah kebijaksanaan. Lalu bagaimana hubungannya pemerintah dengan masyarakat ketika ada kritik, distrust yang Pak Ketua sampaikan tadi? Maka permusyawaratan perwakilan Pak Ketua. Jadi dalam satu kalimat itu, kembali lagi mungkin karena kita juga sedang mengendorse kolaborasi kerja Pak Ketua, maka demokrasi ini anggaplah sebagai kolaborasi.
penyelenggara pemilu menghantarkan, menjamin hak pilih masyarakat, hak asasi menurut saya, untuk memilih dan dipilih. Siapa yang mau jadi pemerintah atau legislatif, silahkan dengan mekanisme pemilu. Tentu saja yang memilih kita harus jamin. Bahkan Pak Ketua, teman-teman pemilih juga mungkin sadari begitu ya. Setiap 5 tahun sekali kan ada petugas kita yang datang ke rumah. Mungkin pada saat masa pemutakhiran data pemilih itu mungkin agak mengganggu teman-teman pemilih. Tapi sejatinya itu adalah untuk menjamin teman-teman pemilih bisa menggunakan haknya. Ya, bagian dari upaya untuk memastikan hak konstitusionalnya terpenuhi. Betul Pak Ketua. Oke. Tapi ketika jalan rusak, sembako mahal, itu proses demokrasi setelah terpilih. Pasca terpilih. Jadi ada batas-batasnya sebagai penyelenggara. Tugas ini kalau boleh saya bahasakan ulang nih. Ya. Tugas kita adalah memastikan seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu mendapatkan hak konstitusionalnya, baik untuk memilih dan dipilih. Yes. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah memastikan menyediakan battlefield yang apa namanya, yang sesuai dengan aturan, fair, sportif begitu, tidak berpihak kemanapun. Setelah itu proses berdemokrasinya akan dilanjutkan oleh mereka yang terpilih. Yes. Kurang lebih begitu ya. Ya. Ini saya ada 2 pertanyaan. Siap. Kontestasi tentu saja sangat berpengaruh kepada kualitas kontestasi. Tentu saja sangat berpengaruh kepada kualitas yang terpilih. Semakin berkualitas kontestasinya, semakin berkualitas pula pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari kontestasi itu tadi atau pemilu itu tadi. Nah, artinya kita juga punya porsi ya untuk memikirkan hal itu. Kita punya divisi yang namanya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, saya bersyukur karena Pak Sekretaris punya concern yang cukup tinggi terhadap hal itu dengan membawa satu inovasi namanya Sekolah Pemilih dan bahkan platform digitalnya namanya Super itu tadi ya. Nah, saya ingin mendengarkan sedikit cerita dari Pak Sekretaris. Sepenting apa kita mengedukasi pemilih dalam rangka turut mengupayakan satu kontestasi yang sehat, itu satu. Kemudian ceritain sedikit tentang Supernya sebagai satu platform digital yang sekarang sedang dikembangkan di KPU Kota Sukabumi dan Sekolah Pemilih yang mudah-mudahan kita jadi yang pertama se-Indonesia. Amin. Nanti pertanyaan kedua terakhir, silahkan. Yang pertama tadi kontestasi apa Pak Ketua? Ya, jadi sepenting apa kita memastikan ya pemilih cukup teredukasi untuk menuju pada sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan kontestasi yang sehat. Ya. Dan bagaimana kita lakukan itu melalui Sekolah Pemilih dan platform digital yang sedang dikembangkan oleh Pak Sekretaris. Siap. Sepenting apa? Sangat penting Pak Ketua. Ratusan miliar kita habiskan untuk ini. Saya sudah punya indeks satuan harga pemilu per pemilih. Nah, ini penting kita dengarkan ini teman-teman pemilih, kita butuh biaya berapa untuk satu suara gitu. Teman-teman pemilih yang yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar di TPS itu sebetulnya menyumbang 54.000 sampai 58.000 rupiah per orang atau per kepala sejumlah daftar pemilih.
untuk penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Oke, 58.000 kos yang harus kita keluarkan untuk memastikan satu orang bisa menyalurkan hak suaranya. Betul. Sorry, saya potong di sini. Berarti kalau kita 280, taruhlah 290.000 nih Ya. di kota Sukabumi nih. Berarti kita butuh sekitar 16 miliar. 16 miliar. Minimnya Pak Ketua. Iya, minimal itu. Minimal itu 16 miliar. Semahal itu kosnya. Yes. So, sepenting apa? Karena kosnya mahal sehingga lanjut. Ya. Dan itu bukan uang pribadi Bapak Wali Kota atau Bapak Presiden Pak Ketua. Iya. Itu Bukan adalah uang ketua KPU. APBN dan APBD yang dikumpulkan dari pajak. Pajak. Jadi secara finansial, secara keuangan negara, kalau teman-teman pemilih nggak hadir ke TPS, berarti sudah menguap 58.000, setidaknya paling kecil segitu. Ya, kan hadir dan tidak hadir surat suara tetap kita cetak. Yes, dan itu bukan harga surat suara ya teman-teman. Ya. Harga surat suara mungkin cuma 50 perak. Ya. Tapi itu harga yang harus dikeluarkan oleh negara untuk memulai, melaksanakan, dan mengakhiri pemilu dan pilkada. Ya, memastikan keseluruhan prosesnya berjalan. 22 bulan sebelum hari pemungutan ditambah 3 bulan pasca pemungutan. Jadi 58.000 itu angka minimal ketika kita menghabiskan waktu 22 bulan ditambah 3 bulan. Berarti kira-kira 25 bulan untuk proses pemilu. Kalau pilkada memang lebih singkat. Dan 70% dari itu adalah honorarium badan ad hoc. Badan ad hoc ini adalah teman-teman dari rekan-rekan pemilih juga. Ada Pantarlih, itu tetangga teman pemilih juga. KPPS apalagi mungkin bapak ibunya teman pemilih yang pemula gitu ya, atau teman pemilih pemula. Kalau di kota Sukabumi mungkin banyak Pak Ketua yang menjadi KPPS. Ya. Itu kerja kita semua. Kalau ada kekurangan, tentu saja namanya kita bekerja dalam kurun waktu yang tidak lama. Saya untuk mengerti proses pemilu ini mungkin butuh belasan tahun Pak Ketua. Sedangkan teman-teman ad hoc baru dibentuk minimal 12 bulan sebelum hari pemungutan suara Pak Ketua. Oke, saya tahu arahnya kemana. Gitu. Artinya ketika teman-teman pemilih tidak hadir ke TPS, berarti yang pertama menyanyiakan keuangan negara Pak Ketua. Yang kedua, mohon maaf, teman-teman badan ad hoc yang sudah bekerja berkeringat dari mulai tahapan dibentuknya teman-teman badan ad hoc, memastikan teman-teman pemilih terdaftar, sampai menyiapkan barang-barang logistik. Yang teman-teman badan ad hoc juga adalah masyarakat di situ. Keringat mereka sayang. Terlebih lagi Pak Ketua, teman-teman hadir nggak hadir ke TPS, pemilu pasti berjalan, pasti ada yang akan memimpin. Pak Ketua. Pasti ada yang memimpin. Nggak mungkin ada suatu wilayah tidak ada pemimpinnya. Bahkan kita berjalan 3 orang pun, kata Rasul, harus menunjuk satu pemimpin. Artinya suatu keniscayaan, bahkan suatu keharusan bahwa kita punya pemimpin. Mau datang ke TPS, nggak datang ke TPS, pasti ada Pak Ketua. Anggaplah hanya 20% penduduk atau pemilih yang hadir ke TPS tetap terpilih Pak Ketua. Untuk itu, karena suatu keniscayaan, maka teman-teman pemilih punya kesempatan untuk menunjuk. Kalau bilang memilih agak ini ya, mungkin mainstream Pak Ketua. Menunjuk orang yang teman-teman pemilih percaya dan dianggap layak. Gitu. Pak, saya nggak kenal. Ya nggak mungkin beliau mengenalkan diri masing-masing ke teman-teman pemilih kan gitu.
Artinya ada effort yang mungkin teman-teman pemilih harus keluarkan selain datang ke TPS. Datang ke TPS itu adalah bentuk akhir dari partisipasi Pak Ketua. Satu bagian kecil. Satu bagian kecil. Nah, teman-teman pemilih, sekarang informasi sudah bertebaran di mana-mana. Bisa kita comot, tapi hati-hati dengan disinformasi ya. Ya. Bisa kita comot di media sosial, di berita-berita yang mungkin teman-teman pemilih sekarang sudah mulai mudah lah untuk mencari akses informasi terkait rekam jejak para calon yang diusulkan. Bahkan teman-teman pemilih juga bisa mencalonkan diri. Nah, tapi dalam proses pencarian itu, teman-teman pemilih mungkin harus punya literasi. Nah, disinilah kita hadir. Sekolah pemilih tadi. Betul. Sebagai informasi kepada teman pemilih, kita kemarin sudah melaunching ya, sekolah pemilih. Ini tadi ada hubungannya dengan tadi yang diceritakan. Literasi. Sekolah pemilih nanti seperti apa? Jadi artinya seseorang untuk memutuskan hadir ke TPS itu harus sudah punya rencana. Siapa yang akan dipilih, kan gitu ya. Kenapa itu harus dipilih? Nah, big why-nya itu nanti kita bisa elaborasikan di sekolah pemilih. Artinya kalau teman-teman pemilih masih kebingungan apa demokrasi, bagaimana proses pemilu, dan kira-kira siapa, sosok seperti apa, kriteria seperti apa yang bisa membuat pelaksanaan pemerintahan yang tadi good governance itu bisa berjalan Pak Ketua. Kan ujung-ujungnya dari demokrasi adalah pemerintahan yang baik. Atau teman-teman pemilih yang sampai hari ini belum menemukan alasan yang kuat untuk ngapain gua ke TPS. Betul sekali. Bisa daftar ke sekolah. Bisa daftar ke sekolah pemilih di situ ada ya. Tidak hanya tentang informasi tentang tanggal dan agenda ya, tapi di situ juga ada ya pengetahuan yang mungkin kita butuhkan tentang yang sehingga membuat kita paham apa sih pentingnya saya mengambil bagian dalam proses. Yes. Itu bisa daftar secara online. Nanti. Boleh disampaikan mungkin Super KPU ini alamatnya bisa diakses lewat mana? Baik, teman-teman pemilih, kita sudah punya SSO namanya Super. SSO itu single sign on ya, untuk layanan publik KPU Kota Sukabumi. Jadi semua layanan kepada pemilih, kepada publik lah ya, pada peserta pemilu dan lain sebagainya itu sudah ada di namanya Super. Nah, kunjungin super.kpukotasukabumi.com. Daftar di situ, isi data diri teman-teman pemilih dan bisa menikmati berbagai macam layanan Pak Ketua. Bahkan katanya ada game juga untuk meningkatkan literasi. Ada banget atuh Pak Ketua. Ada namanya Gatrik. Nah, itu game tradisional Sunda sebetulnya Pak Ketua. Gatrik itu. Nah, Gatrik itu singkatan atau akronim dari game atraktif dan interaktif kepemiluan. Jadi belajar demokrasi, belajar pemilu, tapi sambil main game. Ya, gamenya sederhana. Fun learning. Betul. Nah, sederhana dan ya mudah-mudahan ngulik-ngulik juga tentang pemahaman terkait dengan demokrasi elektoral ya atau demokrasi kepemiluan. Nah, salah duanya adalah sekolah pemilih Pak Ketua. Ya. Nanti kami akan membangun satu silabus gitu ya. Bagaimana teman-teman pemilih bisa menambah literasi tentang kepemiluan, demokrasi yang berhubungan dengan demokrasi secara umum maupun teman-teman pemilih mungkin nanti berminat untuk menjadi peserta pemilu begitu. Ini Pak Ketua ya, fakta yang terjadi adalah dari anggaplah ratusan sampai ribuan calon yang ada di surat suara itu hanya segelintir calon terutama legislatif yang mau hadir ke KPU konsultasi Pak Ketua. Nah ini juga nih buat
para legislator ya. Iya, calon-calon legislatif itu kayak yang enggan atau sungkan untuk datang ke KPU untuk konsultasi meminta data. Padahal kami siapkan gratis Pak Ketua. Data-data yang dibutuhkan, misalkan tadi dapilnya di mana, titik koordinatnya di mana, gitu ya. Kumpulannya dari daerah mana saja. Lalu juga daftar pemilih, tentu saja jumlahnya, rekapitulasinya. Bahkan by name by address-nya dengan dengan kriteria tertentu ya, ada format yang ini sehingga masih terlindungi lah data Tetap pribadinya. menjaga kerahasiaan data Kerahasiaan. pribadi itu. Itu bisa teman-teman para calon legislator minta. Jadi nggak usah via orang lain, datang aja ke KPU, insya Allah kita layani Pak Ketua. Ya, ini jadi bisa jadi pusat informasi tidak hanya bagi pemilih, tapi bagi teman-teman yang juga mungkin sudah pernah menjadi peserta, sekarang duduk sebagai legislator atau akan berencana akan mengikuti kontestasi baik itu dalam pemilu dan pilkada. Betul. Jadi mudah-mudahan kita nggak ketemunya nanti pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kalau ketemunya di sana sudah jadi Pak Ketua, Ya, sudah selesai acara mau bubar. ya. Nah kalau mau konsultasi, tanya-tanya, minta data, itu di pra pemilihan seperti sekarang ini. Mungkin sampai nanti 2027 ya. Ya, intinya super ini sebagai satu layanan digital bisa dimanfaatkan oleh siapapun, Siapapun, peneliti bahkan. mahasiswa yang sedang skripsi, Betul, mengerjakan tugas kuliah dan seterusnya. betul sekali. Oke. Jadi tadi tentang pentingnya pendidikan pemilih itu salah satu faktor yang bisa kita soroti adalah tentang besarnya kos demokrasi yang harus kita keluarkan. Tentu itu menjadi sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan itu dengan baik. Yang kedua, pendidikan pemilih juga berhubungan dengan sejauh mana kita semua bisa saling mempengaruhi untuk menjadi masyarakat yang dalam menentukan pilihannya itu ya mengedepankan rasionalitas, Betul. bukan hal-hal lain. Bukan hal-hal lain. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan banyak cara, mungkin kolaborasi. Ya, salah satu yang paling mudah dengan mengakses layanan kita di super itu tadi, ada sekolah pemilih dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Belum semua kita launching, Bu. Ya, segera kita sedang kembang. Jadi saya kira itu kabar baik ya, yang akan menentukan arah kualitas pemilu dan pilkada di Kota Sukabumi ke depan. Ya. Nah ini terakhir, karena kita tidak terasa sudah cukup lama kita berbincang. Terakhir ini tidak kalah menarik sebenarnya, meskipun ini untuk kalangan pendengar terbatas, terutama di KPU Kota Sukabumi. Tapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan relevan dengan para pendengar di luar sana, para teman pemilih. Satu hal yang tadi sebenarnya saya sudah sempat singgung sekali, tapi itu sangat menarik menurut saya, memotivasi banyak orang, terutama teman-teman di KPU ini. Memimpin adalah mendorong semua orang mencapai versi terbaik dari dirinya sendiri. Yes. Situasi seperti apa yang kita butuhkan untuk sampai ke sana? Atau apa yang ingin Anda sampaikan? Karena saya membayangkan ketika dalam satu fase kepemimpinan kemudian semua orang punya kesempatan terbuka sangat lebar kesempatannya untuk mewujudkan versi terbaik dari dirinya sendiri, kita bisa bayangkan itu dampak positifnya ke lembaga juga akan luar biasa. Nah, mungkin sedikit komentar tentang hal itu. Ya. Pak Ketua, sebetulnya saya bikin konten itu sebetulnya untuk mengimbangi saja karena saya punya keresahan ya. Akhir-akhir ini banyak konten-konten tentang pimpinan toksik, karyawan toksik, teman kerja toksik begitu ya. Dan itu menjadi justifikasi. Pak Ketua mungkin sering dengar echo chamber ya. Ya. Ketika kita googling, Ya. kita cari dan kita berkeluh kesah di situ,
konten-konten media sosial tuh akan menguatkan itu. Ya, itu filter bubble itu namanya. Yes, nah itu yang terjadi lah sekarang itu. Dan sapaan saya ke teman-teman pendengar itu adalah rekan kerja. Jadi semua hal itu sebetulnya kita bekerja Pak Ketua ya. Bahkan ibu rumah tangga juga di rumah bekerja Pak Ketua. Semua orang bekerja. Dalam sisi leadership kita sudah ditegaskan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah khalifah. At least buat diri kita sendiri Pak Ketua. Sebetulnya leadership itu adalah hasil aja. Ketika kita punya produktivitas, waktu kan dikasih sama Pak Ketua. Cara memanfaatkannya yang berbeda. Cara memanfaatkannya yang berbeda begitu Pak Ketua. Ada orang yang misalkan menghabiskan waktu dengan hal-hal tertentu begitu, di samping yang lain juga ada yang lain ya dengan jenis yang lain. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa nge-lead diri sendiri, memimpin diri sendiri supaya kita berada pada posisi yang dianggap oleh diri kita sendiri adalah proses belajar bertumbuh begitu Pak Ketua. Yang saya soroti adalah mindset. Mindset kita tuh tetap harus bertumbuh. Kadang-kadang kita merasa diri kecil. Kadang-kadang lingkungan kita memperkecil kita juga, membatasi pikiran kita juga dan lain sebagainya. Nah, mindset itulah yang harus kita pahami bahwa kita tuh harus selalu bertumbuh. Continuous improvement kalau kata orang Jepang ada istilahnya kaizen. Nah, menariknya tidak semua orang berpikir bahwa dia sedang bertumbuh gitu. Padahal dari hari ke hari kita ketemu dengan siapapun itu bisa jadi suatu alasan atau suatu arena bagaimana kita bertumbuh. Terutama di tempat kerja. Ketua kan saya mah pekerja Pak Ketua ya, birokrasi gitu ya. Ketika saya ngetik, tangan tuh mengetik Pak Ketua, mata melihat monitor, tapi pikiran selalu berjalan, selalu lari. Gimana caranya menyelesaikan pekerjaan ini dalam tempo yang lebih singkat? Gimana caranya lebih akurat? Gimana caranya lebih bermanfaat? Nah, disitulah kita berproses untuk bertumbuh. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari proses itu. Nyaman di posisi-posisi yang sekarang. Tapi dalam rentang waktu kita hidup, tentu kemampuan, daya nalar, fisik dan lain sebagainya makin kesini makin menurun. Ya, waktu kita diberikan sama. Maka dari itu setiap waktu, terutama dalam bekerja, kita bisalah kita manfaatkan untuk makin hari makin lebih baik. Makanya di Satker sebelumnya ada tagline better Pak Ketua. Pindah ke sini jadi super. Ya, saya paling tidak dengan point of view yang positif terhadap apa itu kepemimpinan, yang saya yakin dalam kesempatan kali ini akan membuka peluang terhadap siapapun yang ada di KPU Kota Sukabumi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ya, saya kira itu kesempatan bagi semua. Yes. Mumpung ya POV dari sekretarisnya atau pemahaman sekretarisnya tentang kepemimpinan itu menurut saya luar biasa ya. Baik lah ya. Tinggal ya itu mungkin bisa kita jadikan challenge bagi kita semua. Bisa nggak kita menggapai satu istilah itu tadi? Ya. Tidak hanya menjadi lebih baik tetapi menjadi super. Super, betul. Artinya gini Pak Ketua, setiap kali kita menemukan challenge atau obstacle, maka semakin panjang penggaris kita mengukur masalah. Ketika masalah datang segini, penggaris kita hanya segini Pak Ketua, maka kewalahanlah kita.
dan masalah itu datang dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Artinya bersama dengan masalah itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperkuat diri, daya tahan kita jadi lebih baik begitu. Terbentur dan terbentuk. Mungkin ya. Bisa jadi. Ya. Jadi, nah itu ada prasyarat menurut saya seorang pemimpinnya. At least untuk memimpin diri sendiri. Kalau sudah settle dengan memimpin diri sendiri, tentu Tuhan juga akan mempercayakan masalah yang lebih besar, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Oke. Mungkin satu tim kecil begitu ya. Selanjutnya diberikan lagi challenge lagi oleh Tuhan memimpin satu sebagian misalkan kalau di KPU. Selanjutnya memimpin lagi yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan. Dan kita tuh ya saya sih berharap ya kita sama-sama punya niat bersama untuk saling tumbuh Pak Ketua, bertumbuh bersama. Mudah-mudahan bisa tercapai teman-teman juga sekretariatan gitu. Tumbuh orang-orangnya, super orang-orangnya, tumbuh juga lembaganya, super Amin. juga lembaganya. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak atas Sama-sama Pak Ketua. ceritanya, diskusinya. Saya kira banyak hal yang bisa kita catat dalam diskusi kali ini. Semoga apa yang tengah dicita-citakan dan tengah diupayakan untuk KPU Kota Sukabumi, untuk perbaikan demokrasi di Kota Sukabumi mendapatkan kelancaran. Amin, amin. Ya kita semua juga lebih kompak ke depannya tentu untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih baik. Demikian teman-teman pemilih, sedikit perbincangan dari kami, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Jangan lupa, jangan sungkan-sungkan kalau butuh informasi terkait kepemiluan apapun itu, datang saja ke KPU Kota Sukabumi atau bisa membuka website ya, alamat tadi yang disebutkan oleh Pak Sekretaris. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Demikian Pak. obrolan kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.